Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kali ini keren melaksanakan webinar yang bertemakan Business Owner to Benefit from Virtual Events. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, riset Professional Convention Management Association menunjukkan bahwa ternyata ada 52% dari responden menyiapkan strategi digital event yang tak pernah digelar sebelumnya. Hal ini sangat berbeda drastis dari data yang mereka kumpulkan, gitu ya. Jadi lu pernah dikumpulkan beberapa tahun lalu bahwa 31% dari mereka mungkin akan menambahkan elemen virtual atau hybrid dalam event utama mereka. Namun, di tahun 2020 ini, para penyelenggara acara benar-benar fokus pada digital only events. Oke, kita akan masuk untuk pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, seperti apa sih langkah yang diambil perusahaan untuk beradaptasi dari peralihan event offline ke online gitu. Jadi langkah apa yang biasanya perusahaan atau enggak misalnya kakak-kakak nih, kakak-kakak, bapak-bapak nih misalnya ada bisnis terus dulunya offline terus jadi online gitu. Langkah apa yang diambil sih untuk bisa beradaptasi gitu? Mungkin bisa dibantu, silahkan. Siapa dulu mau jawab? Kak Gilang dulu mungkin? Ya Mbak Vera, kalau saya pribadi, pengalaman saya sih sebenarnya kalau beberapa tips dan triksnya sih belum ada seperti itu karena memang kan event yang sebelum adanya corona dan juga setelah adanya corona kami tetap menjalankan menjalankan event yang sama seperti itu Mbak. Jadi mungkin medianya aja sih yang tadinya tatap muka sekarang menjadi ada platform atau room untuk virtual event seperti itu. Oke, thank you Pak Gilang. Dari Pak Fred atau Pak Ganjar mungkin tambahin dong. Kira-kira. Oke, kalau dari saya mungkin seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita memang mengalami peralihan ini, dan yang paling penting adalah kita bikin visibility studies kecil-kecilan gitu kan, cek kemudian seperti apa nanti apakah KPI yang ada di offline event, objektif yang ada di online event itu dapat di deliver ketika kita bikinnya secara virtual. Nah, hal-hal seperti itu kan nanti akan kita cek juga misalnya resources kita, kemudian dari sisi teknologi, kemudian bagaimana yang tidak kalah penting adalah soal mindset dari stakeholders, dari klien yang pengen service seperti itu. Jadi biasanya di situ nanti ada output, ada hasil studi yang nanti kita akan turunannya adalah bagaimana kita menyelenggarakan event itu secara virtual. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, thank you Pak Fred. Setuju banget sih memang ya, banyak yang perlu dipersiapkan ya mungkin kalau dari offline ke online itu salah satunya tadi kalau kata Pak Fred itu adalah resources-nya gitu ya, dari segi teknologinya dan juga mungkin mindset dari clients-nya. Wah, menarik. Oke, thank you Pak Fred. Dari Pak Ganjar, apa ada tambahan? Sebetulnya hampir sama saja sih ya, sebetulnya dari sisi migrasi dari offline ke online itu memang dari sisi mindset-nya seperti itu gitu ya, baik itu dari sisi mindset dari klien, dari calon audiens, dari calon juga memang pelaksananya, baik itu I.O. ataupun apa gitu. Memang dari sisi mindset-nya sebetulnya. Tapi yang perlu kita ingat tuh sekarang tuh memang mungkin sebagian mindset-nya sudah berubah nih. Secara behavior juga memang sudah berubah nih, karena memang kayak dipaksa gitu sebagai trigger-nya aja. Corona itu sebagai trigger-nya supaya kita tuh jauh lebih cepat lagi melangkah ke ranah digital. Nah, itu aja sih sebetulnya. Terus yang perlu kita garis bawahi juga, proses digital saat ini itu jauh lebih cepat lagi gitu. Jadi, kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu? Saatnya memang ini momentumnya gitu. Jadi, sebaiknya kalau misalkan kita memang mau beralih ke digital, ini adalah saatnya. Karena di mana orang tuh kayak start lagi, kayak memulai lagi. Bahkan beberapa kayak perusahaan-perusahaan besar yang memang tadinya udah existing dengan offline, dengan apa, dan sekarang tuh kayak
restart lagi gitu, restart lagi dari nol. Restart Dia lagi. juga memulai lagi. Nah kalau misalkan kita juga, kalau menurut saya kita start from dari sekarang nih, ini saatnya, ini adalah saat yang tepat gitu. Karena memang nyari semuanya di restart sih sekarang, dari semuanya di restart. Jadi semuanya mulai dari nol lagi. Gitu sih Mbak Vera. Oke, menarik, setuju. Jadi memang betul ya Pak ya, saya juga sependapat juga. Memang semua sekarang bisa dibilang perusahaan-perusahaan besar aja restart lagi dari awal semuanya ya. Sama halnya berarti di sisi lain pun kalau misalnya dari yang kita baru mau mulai itu juga sebuah kesempatan sebetulnya karena yang gede aja restart nih, yang kecil kita harus mulai gitu. Wah, oke, menarik. Thank you Pak Ganjar untuk insight-nya. Sama-sama Oke, Mbak kita akan Vera. lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, bagaimana membangun brand image dengan mengadakan virtual event bagi pemilik bisnis kecil dan menengah gitu ya, atau UMKM misalnya. Langkah apa yang harus dilakukan pertama kali mungkin? Silakan dari siapa dulu? Pak Fredrik, silakan Pak. Kalau dari sisi komunikasi, brand image itu kan biasanya datangnya dari experience ya. Kemudian kalau untuk teman-teman yang pengen memulai, menurut saya ya bikin kecil-kecilan dulu, ya kan, dari experience bagus, dari orang yang terbatas. Nah, biarkan orang-orang itu akan share experience-nya ke lingkaran-lingkaran yang lebih besar. Kemudian dengan konsistensi yang dijaga, dalam artian kita udah punya positioning terkait dengan bisnis bisnis webinar atau online course atau apapun itu, maka setelah konsisten baru kita bisa invest dengan misalnya mendatangkan speakers yang prominent atau top speakers untuk bisa mendapatkan eyeballs yang lebih banyak gitu kan. Jadi karena biasanya kalau event-event seperti ini yang yang paling bisa mendrive eyeball itu adalah speakers tentu saja. Setelah itu baru nanti bagaimana experience mereka di saat event. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, thank you Pak Fred. Poin pentingnya adalah tadi ya, brand image itu dibangun dari experience-nya. Jadi dimulai dulu gitu ya, bisa dibilang, sama harus konsisten. Ini juga sebuah kunci nih sebetulnya. Oke, terima kasih Pak Fred. Dari Pak Ganjar mungkin atau Pak Gilang mau menambahkan, silakan. Kalau Pak Ganjar dulu, apa saya ini? Silakan Pak Gilang. Oh iya. Kalau untuk Ya. untuk pengalaman saya pribadi itu benar kata Pak Fred tadi bahwa sesuatu itu dimulai dari lingkup yang lebih kecil dulu. Mungkin use your social media karena social media saat ini itu menjadi sebuah lifestyle ya. Jadi di sana kita bisa melakukan survei, di sana kita bisa melakukan acknowledgement, di sana kita bisa melakukan sounding dan lain. Mungkin dari situ dari teman-teman terdekat kita atau mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan itu akan menjamah ke lingkup yang lebih besar karena social media is a general place dan juga bisa menjadi suatu marketplace yang tepat sih Mbak untuk membangun suatu brand image seperti itu. Oke, jadi kalau dari Pak Gilang bilangnya adalah dimulai dari sosial media ya, karena di sana tuh bisa survei, bisa sounding dari yang lingkungannya kecil ke lingkungannya lebih besar lagi gitu ya. Oke, menarik. Thank you. Dari Pak Ganjar silakan. Oke. Kalau dari saya sih sebetulnya ini saya akan menggarisbawahi dari sisi konten di sosial media sih, betul dari Pak Gilang. Memang saat ini sosial media tuh jadi salah satu platform yang memang sangat kuat eratnya dengan kita untuk membangun brand image. Di sini sebetulnya yang bakal saya garis bawahi adalah dari sisi konten sih sebetulnya. Konten kita di sosial media itu jenis-jenis konten seperti apa saja yang bisa kita share. Kalau boleh saya izin untuk share screen ya Mbak Vera ya, sedikit share screen. Boleh. Coba share screen. Nah, ini di sini saya akan langsung ke digital content saja, digital content. Ada yang tahu ini nggak?
Tahu ini? Tahu. Tahu lah ya. Tahu lah ya. Cristiano Ronaldo. Ada yang tahu nggak kompetitornya siapa? Kompetitornya siapa? Messi. Messi, kira-kira Messi ya lah ya. Messi yang ini. Oh, saya ketahuan umurnya kalau ini. Saya ketahuan umurnya kalau gini. Kompetitornya ini sih sebetulnya. Kompetitornya adalah ini. Kompetitornya. Ada yang tahu ini nggak? Ada yang tahu ini nggak? Ini viral banget sih sebetulnya di tahun 2015 kalau nggak salah ya. Ini di sini akan membahas konten dan brand sebetulnya. Nah, orang sebelah kiri saya itu adalah dia selalu membutuhkan konten untuk ngebangun sisi personal brandingnya di digital. Tapi di sisi sebelah kanan ini yang Ronaldo itu adalah dia secara brand itu udah kebangun. Nah, kenapa saya case-nya ngambil Ronaldo? Karena Ronaldo saat ini dengan follower terbesar di dunia ya untuk Instagramnya, memilih follower terbesar di dunia untuk Instagram. Nah, jadi kalau Ronaldo dia posting apapun dengan konten apapun di sosial medianya, terutama di Instagram, dia nggak jadi masalah. Karena secara brand, dia sudah jadi. Gitu. Tapi orang di sebelah sini, katakanlah kalau misalkan nggak ada yang tahu ya, orang yang di sebelah sini, dia memerlukan konten yang sesuatu yang memang shareable. Biasanya kalau saya ngebahas dalam konten, itu ada 3 jenis konten. Ada 3 jenis konten. Terutama untuk growth Instagram ya. Konten yang pertama adalah konten yang berhubungan dengan produk atau dengan brandnya itu sendiri. Nah, konten yang berhubungan dengan produk atau dengan brandnya itu sendiri. Nah, misalkan, ya, keren. Nah, keren kan lebih banyak di event ya, untuk lebih event. Nah, dia selalu memberikan insight-insight tentang event. Brand keren tuh diperluas di sana. Kalau misalkan sekarang ke produk, nah produknya juga ditonjolkan di sana. Kalau misalkan saya menjual ini nih, saya menjual ini, jelas si konten ini harus ada. Tapi biasanya konten produk saya juga breakdown lagi biasanya. Kenapa? Ini kalau misalkan kontennya cuma ini, kalau kita jualan di sosial media itu sangat lemah. Karena di sosial media itu berbagai macam konten disajikan. Ada orang yang misalkan lagi malas-malesan, ada orang yang lagi pacaran, ada orang yang, dan macam-macam lah. Banyak saja terjadi di sana. Banyak konten yang munculan di sana. Nah, biasanya menurut survei, manusia itu secara psikologis menyukai dengan cerita. Nah, konten ini bisa disajikan juga dengan konten-konten yang storytelling. Karena konten storytelling itu sangat-sangat penting. Nah, apalagi kalau di digital, orang tuh tidak bisa melihat secara fisik, secara utuh gitu. Orang nggak bisa ngelihat makanan, nggak bisa lihat nyobain ini. Nah, sampaikanlah secara storytelling. Nah, itu adalah yang pertama. Lalu yang kedua, adanya konten-konten yang shareable. Nah, konten yang shareable di Keren tuh udah bagus banget. Kayak ada insight-insight tentang virtual nih, seperti apa, event virtual, tentang digital, dan lain-lain lah ya. Nah, konten-konten seperti itu sangat-sangat diperlukan. Konten yang memang bermanfaat buat orang. Lalu yang ketiga, kalau memang di Instagram, sesekali kita tuh ada engagement dengan follower-follower kita atau dengan audiens. Biasanya dengan konten aktivasi dan konten giveaway. Nah, orang di sebelah kiri ini dulu bisa viral gara-gara ini nih. Nah, kontennya ini. Kontennya dulu bikin konsep nabung 20.000. Padahal bukan kontennya dia sebetulnya, bukan ide khusus dari dia. Gitu. Tapi dengan adanya ini, dia sampai viral. Bisa diundang di Hitam Putih. Sampai secara personal branding dia meningkat. Bahkan di tahun 2009, kalau nggak salah, dia diundang lagi di Hitam Putih. Gara-gara dia make up Pak Jokowi, gitu, presiden kita. Nah, artinya di sini, dia selalu membuat konten-konten yang memang bermanfaat buat orang. Di situ dia akan tumbuh secara personal branding. Jadi artinya kalau di digital, yang paling terpenting adalah konten yang shareable. Itu sih Mbak Vera. Mohon maaf bila terlalu panjang dari saya. Oke, it's okay, nggak apa-apa Pak. Menarik banget ya. Jadi tahu hal-hal baru lagi gitu, dapat insight-insight baru lagi akhirnya ya. Oke, thank you Pak Ganjar untuk sharingnya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tren pemakaian platform khusus untuk event virtual di Indonesia? Silakan mungkin, apa bisa dibantu? Platform khusus ya? Gimana penggunaan platform khusus? Bagaimana tren pemakaian platform khusus untuk... Maksudnya platform khusus itu secara tren, maksudnya platform yang memang sudah existing ya, seperti Zoom atau Google Meet, atau memang pembuatan platform baru? Okay.
Sebetulnya secara tren jauh sangat meningkat sih sebetulnya ya. Jauh sangat meningkat dibanding beberapa tahun lalu. Memang dulu platform-platform seperti itu memang digunakan hanya khusus pekerja-pekerja remote sih sebetulnya. Pertumbuhan pekerja remote di Indonesia itu kan sangat berkembang pesat ya. Sebelum saya dulu sempat membuat startup media, Pak Fred. Dulu saya punya Hyman Digital Media sama teman saya. Dulu memang kita tuh sudah memiliki 13 juta pembaca dulu. 13 juta pembaca, jadi ada 6 media, tuh dulu tuh ada 6 media digital. Kita memiliki 13 juta visitor dan sekitar 22 juta pembaca di Indonesia itu karena memang kita kenapa pembaca jauh lebih banyak karena memang kita diagregasi sama news agregator seperti Kurio, Baca, Babe dan sebagainya. Nah, tapi dulu walaupun saya punya company sebesar itu tapi nyaris semuanya itu saya pekerjaannya remote seluruh Indonesia gitu. Jadi ada seluruh Indonesia. Bahkan ada satu penulis saya yang memang saya di Jepang dulu. Nah, dulu tuh platform-platform untuk meeting itu hanya digunakan untuk orang-orang seperti itu, orang pekerja remote. Dulu yang paling populer adalah Skype sebetulnya ya. Setelah tidak adanya Yahoo Messenger, dulu masuk ke Skype. Bahkan dulu saya sebelumnya saya memang bekerja di perusahaan Singapura, di Webtech Asia, tapi saya tetap tinggal di Indonesia gitu. Nah, dulu hanya populer di kalangan-kalangan tertentu saja. Tapi pasca pandemi, ternyata ini mulai melebar, mulai meluas. Webinar memang sudah ada di Indonesia, beberapa webinar memang sudah dilaksanakan. Terus ada juga yang memang di Instagram Live dan sebagainya. Tapi di masa-masa pandemi, itu jauh-jauh sangat meningkat penetrasi jauh-jauh sangat cepat gitu. Memang secara survei khusus sih di Indonesia karena memang survei Indonesia biasanya dari APJJI ya, kalau nggak dari APJJI atau dari Hotsuite itu memang belum keluar ya di kuartal terakhir 2020. Tapi kalau kita melihat penetrasinya itu sangat-sangat cepat. Gitu, Mbak Vera. Oke. Terima kasih Pak Ganjar untuk insight-nya juga. Mungkin mau ditambahkan oleh Pak Fred atau Pak Gilang, silakan. Kalau dari saya sih Mbak, karena ini yang seperti sudah kita singgung dari tadi adalah yang tadinya kita untuk bisa sampai ke step sekarang itu mungkin dengan kondisi normal butuh 10 tahun, tapi karena adanya pandemi hanya dengan 1 tahun aja kita sudah bisa melompat gitu kan. Nah, terkait dengan platform sebenarnya kalau buat kami sih tidak terlalu menjadi concern karena dengan berbagai alternatif ada Zoom, kemudian Google punya Google Meet, kemudian Microsoft punya Teams ya kan, di lokal misalnya Telkomsel punya CloudX yang kita juga sering gunakan, tetapi buat kita ya yang paling utama adalah platform itu kita bisa cari, tetapi basic framework-nya itu adalah dari objektifnya. Jadi apa sih yang mau kita capai dari klien pengennya seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bisa pilihkan platform yang memang visible untuk bisa mendeliver itu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Thank you Pak Fred untuk jawabannya. Dari Pak Gilang ada tambahan, Pak? Mungkin kalau dari saya membicarakan masalah platform sih tidak menjadi suatu perubahan yang signifikan ya Mbak ya. Mungkin dari dulu memang sudah ada sebenarnya platform untuk melakukan virtual event seperti itu. Kayak tadi yang Bapak Ganjar utarakan bahwa dulu emang Skype gitu. Nah, zaman sekarang perkembangan platform virtual event ini tidak terlalu signifikan, tapi yang saya lihat untuk saat ini adalah behavior dari usernya sih Mbak. Seperti itu. Nah, di satu sisi memang zaman semakin maju, mungkin segala sesuatu berpatokan dengan digital. Nah, kita sebut dengan era digital ya Mbak ya. Jadi, mungkin untuk kedepannya pun, ketika kondisi seperti ini sudah membaik dan juga orang-orang atau company atau organisasi sudah bisa melakukan event secara offline pun sepertinya juga platform dari virtual meeting nggak akan hilang seperti itu. Jadi mungkin akan tetap eksis dan tetap akan digunakan untuk saat ini ataupun beberapa waktu ke depan seperti itu, Mbak. Oke, thank you Pak Gilang untuk jawabannya juga. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya.
Pertanyaan berikutnya adalah, apakah virtual event ini cocok untuk semua bidang atau topik, misalnya teater dan konser musik? Sementara beberapa orang memilih menghadiri event offline karena ingin mendapat ambience dan juga experience secara langsung. Jadi kira-kira ada nggak sih bidang atau topik ataupun event virtual yang dirasa kayaknya kurang cocok nih kalau misalnya online gitu. Apakah bisa dipraktikin semuanya atau ada nih beberapa bidang yang rasanya nggak cocok nih gitu. Silakan mungkin dari siapa dulu? Oke, dari saya, Mbak, boleh. Jadi Boleh. kalau tadi di slide saya yang terakhir, di sana tadi disinggung soal bagaimana nanti ketika post-COVID ini nanti akan ada bentuk hybrid ya. Jadi akan ada mix offline dan virtual. Kemudian experience kalau untuk model seminar atau talk show yang basisnya mungkin hanya voice ya kan, itu memang nggak terlalu signifikan menghabiskan bandwidth. Tetapi ketika music ya kan, yang selama ini kita lakukan, kita sampai saat ini dan saya perhatikan beberapa players di industri memang belum berani untuk menampilkan musik ini secara live, karena nanti kalau dari kitanya oke, tetapi penerimaan di audiens itu sangat bergantung bagaimana koneksi internet dari user atau penonton. Nah, kecuali misalnya solusinya adalah bisa live, tetapi outputnya penonton itu bisa digiring ke platform yang lebih stabil seperti YouTube, ya kan? Nah, untuk experience langsung biasanya yang atau udah sering juga dilakukan itu nanti bisa menggunakan 360 kamera. Tetapi itu hanya untuk gambar dengan audio ya itu harus bisa disupport oleh bandwidth yang cukup stabil. Kalau 360 kamera ini kan kita bisa temukan platform yang relevan untuk membuat dia live itu biasanya orang pakai Facebook ya. Jadi orang bisa live atau bikin virtual tour ya kan, itu nanti orang atau penonton atau followersnya itu bisa experience sendiri, kira-kira dia mau lihat ke arah mana segala macam. Jadi experience-nya lebih ke arah situ gitu kan. Jadi cukup susah. That's why ketika misalnya kemarin ada ide konser yang penontonnya dari mobil, atau kalau misalnya teman-teman lihat deklarasi pidato kemenangan Joe Biden di Amerika kemarin, itu juga sama secara show itu ya mereka punya stage, kemudian penontonnya ada di atas mobil masing-masing, kemudian mereka punya LED yang menampilkan peserta dari seluruh negara bagian pendukungnya mereka, dan ada kembang api. Nah, experience seperti itu yang hybrid menurut saya itu lebih relevan ya kan, untuk bisa memberikan pengalaman terbaik lah untuk penonton. Kira-kira gitu dari saya, Pak. Oke, thank you Pak Fred untuk insight-nya. Mungkin ada tambahan Pak Ganjar, Pak Gilang? Pak Ganjar mungkin? Ya, kalau musik sih sebetulnya musik dan drama kemarin di salah satu kantor agensi saya memang sudah ada mengadakan sih konsepnya seperti itu. Cuman memang secara ambient dan experience memang jauh berbeda dibanding dengan offline gitu. Tapi memang itu bisa juga karena memang di kita kemarin sempat mengadakan ada event untuk virtual seperti itu. Lalu yang selanjutnya juga kalau teman-teman boleh tahu, yang saya handle juga sekarang ada Good Habit Festival. Jadi Good Habit Festival itu ini bekerja sama dengan Kemenpar Aircraft. Nanti itu juga sama. Nanti eventnya virtual juga. Itu bahkan nyari semua lini sih sekarang kayaknya mulai digeser ya ke event-event digital. Karena apalagi yang memang
oh ini tuh harus terselenggara di tahun ini, tidak bisa masuk ke tahun depan. Memang ada beberapa yang memang dimundurkan ya secara jadwal, tapi memang ada beberapa yang memang oh bisa juga tahun ini. Tapi overall sih kalau kata saya nyaris semua event tuh bisa diselenggarakan. Cuman untuk experience ya kembali lagi ya, memang pasti ada sesuatu yang beda dari event virtual dibanding event offline. Seperti itu Mbak Vera. Oke, thank you Pak Ganjar. Dari Pak Gilang mungkin ada tambahan? Ya. Kalau saya pribadi sih Mbak, kalau konser mungkin benar sih. Misalnya ada seorang fans yang fanatik banget dengan salah satu penyanyi, dan kan dia pengennya, gue pengen ini nih, pengen nonton konsernya langsung daripada konser virtual kayak gitu. Tapi dengan adanya kondisi yang kayak gini ya nggak bisa dipaksakan dong kayak gitu. Mungkin dari penyelenggara eventnya tersebut sih yang bagaimana cara mengatasi agar audiens juga merasakan ambience yang sama ketika menonton virtual konser tersebut gitu. Seperti contoh kemarin saya nonton virtual konsernya Billie Eilish. Dia menggunakan saya lupa nama aplikasi audionya apa. Jadi kita nontonnya pakai headset, kita nonton di laptop. Ketika si Billie Eilish itu nyanyi, kita juga mendapatkan ambience kayak penonton ada yang teriak-teriak, ada yang ikut nyanyi, dan juga seperti kita memang lagi berada di gedung itu ketika nonton konser, seperti itu sih Mbak. Dan kalau ditanya untuk apakah seluruh bidang itu bisa diadakan menggunakan virtual event, saya bilang tidak semua bidang seperti itu. Karena saya pengalaman dasar saya kan di bidang jasa ya, service, mungkin juga ada beberapa barrier, tapi mungkin itu suatu yang bisa dikendalikan gitu. Tapi salah satu contohnya yang agak susah ya mungkin adalah mereka yang membuka usaha di bidang salon, mungkin ya kali mau kerimbat virtual kan nggak mungkin dikerimbatin emak kita, kan nggak mungkin, itu namanya tutorial, seperti itu sih Mbak. Kalau teater sama konser mungkin masih bisa lah ditanganin gitu. Tapi ngomong-ngomong ya Pak Gilang tiba-tiba tadi ngomong salon ya. Saya pernah loh waktu awal-awal pandemi itu, saya baca majalah ya, New York Times online, itu tuh sekarang di New York itu mereka bikin juga sebuah inovasi di mana berarti yang tukang potong rambut lah istilahnya, yang potong rambut itu sekarang udah virtual loh. Iya, barbernya udah virtual. Really? Betul. Jadi ya betul. Tapi jadi kayak nanti akan dikasih tutorialnya gitu, ini caranya gini, ini rambutnya begini, berarti potongnya harus dari sini ya, dikasih tahu kayak gitu. Jadi memang udah ada kayak gitu juga sekarang. Mungkin jatuhnya ke tutorial sih Mbak, bukan maksudnya kita pengen iya betul. Iya, tutorial. Ya itu hitungannya kayak tutorial sih, tapi itu bayar juga loh ternyata. Wow. Nonton gitu. Kalau real di time Indonesia mungkin juga ada 5G ya, kalau real. 5G. Tangannya keluar dari layar ya Pak? Belum secanggih itu. Oke, itu sih sedikit. Mungkin sama satu lagi, tadi saya juga keinget waktu Pak Ganjar sempat presentasi ya tentang stand up comedy, itu juga ya kayaknya kalau untuk kita adain virtual agak beda ya, tetap experience-nya. Betul, secara experience tuh kan biasanya kadang-kadang kita, apalagi kalau misalkan di stand up comedy ngeluarin punchline atau apa, jangankan di stand up comedy lah ya, kalaupun kita ngisi kayak seperti inilah ya, prosesnya tuh emang di seminar, workshop atau apa, kadang-kadang kita tuh ada sesuatu yang mau kita lempar ke audiens, tapi audiensnya tidak ada respon gitu. Itu secara experience-nya tuh secara experience tuh krik gitu. Jadi gimana di sisi kitanya juga memang agak sedikit berbeda. Makanya biasanya kalau saya sih untuk seminar dan workshop biasanya minta untuk si moderatornya emang dia selalu on. Jadi memang saya ada talk gitu sama si moderatornya. Secara experience sih memang jauh berbeda ya. Apalagi kalau di Liga Inggris kemarin sempat mencoba kayak di Liga Inggris tuh, jadi beberapa orang dikeluarin audionya. Jadi kalau dia nonton virtual, kalau misalkan terjadi gol atau apa, dia bisa keluar secara audio gitu di stadionnya. Itu sudah dicoba untuk beberapa kasus ya. Tapi memang ya walaupun ada delay, cuman memang secara experience sih memang itu tidak bisa digantikan gitu ya. Secara experience memang tidak bisa digantikan. Betul.
Oke, siap. Thank you Pak Ganjar untuk insight-nya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya sudah saya siapkan, cuma mungkin kita beralih ke pertanyaan dari peserta dulu ya, karena tadi ada beberapa juga yang sudah memberikan pertanyaan seperti itu. Oke. Oke, mungkin ini pertanyaan tadi juga udah sempat di-mention juga sama Pak Ganjar, bisa dibantu mungkin ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Adrianus Yoga. Ya, Pak Adrianus Yoga ini bertanya, yang kadang di lapangan terjadi dalam menyelenggarakan event digital adalah kami kesulitan untuk mencari audiens. Sehingga kadang narasumber oke, tapi audiensnya sedikit. Adakah tips yang bisa diberikan Pak Fred atau narasumber lain untuk hal ini? Sudah cukup dipahami untuk soalnya? Oke, tadi namanya siapa yang nanya, Mbak? Pak Adrianus Yoga. Pak Adrianus Yoga, kalau menurut saya memang untuk di awal, ya tadi dari teman-teman, dari Mas Ganjar, Mas Gilang udah share soal bagaimana strategi untuk reach out potensial audiensnya dengan sosial media misalnya. Tetapi yang paling simpel itu sebenarnya adalah ya apa yang dicek betul-betul kita mau serve market dengan apa gitu, mulai dengan value, turunannya nanti dengan konten-konten seperti apa. Karena nanti disitulah brandingnya Bapak itu dimulai. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Nur Aini. Selamat siang, saya Nur Aini, bekerja di bidang pendidikan. Karena corona ini, mahasiswa kami menurun drastis. Menurut para narasumber, event virtual apa yang cocok untuk menarik target remaja kisaran 17-18 tahun? Wah, gimana Pak? Coba bisa dibantu mungkin? Nanti Mas Ganjar ngirim invoice habis jawab. Kira-kira kalau untuk pendidikan dan milenial sih mungkin ya kalau sekarang yang paling cocok adalah kita memberitahu adalah insight di masa depan sih sebetulnya. Insight di dunia digital di masa depan. Jadi seperti sekarang yang saya biasanya saya kalau di sisi mahasiswa kalau di masa depan itu cara kita making money itu udah jelas beda sama zaman dulu ya. Sudah jelas beda sama zaman dulu. Jadi banyak pekerjaan yang hilang, banyak pekerjaan yang baru muncul nih di era-era digital seperti ini. Mungkin yang paling banyak dibahas adalah di sisi sana, mungkin cara gimana. Kalau sekarang kayak sekarang aja, salah satunya, contohnya anak saya aja ya, cita-citanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu kan, itu udah jelas beda, korelasinya jelas beda sama beberapa tahun lalu. Jadi yang perlu kita kasih tahu sekarang jika membuat event ataupun apa, lebih ke bagaimana potensi dunia bisnis atau dunia digital di masa yang akan datang di saat untuk karir kita sih sebetulnya. Jadi lebih karir ke dunia digital ya. Kalau dengan virtual ya tidak salah untuk mencoba Mbak network dengan sekolah-sekolah SMA. Jadi ya bikin seperti yang dilakukan oleh Keren ini, ada value atau ada konten yang menjadi kekuatan kampus ibu. Apa yang mau ditawarkan ke generasi penerus tadi misalnya soal leadership, soal digital, misalnya kayak sekarang ada kampus yang memang ada jurusan untuk bikin apps, ya kan? Ada kampus yang khusus untuk yang spesifik. Nah, hal-hal itu nanti bisa diturunkan dalam bentuk event virtual yang rutin tentu saja, ya kan? Ajak sekolah, ajak perwakilan orang tua untuk bisa menjadi narsum, ya kan. Di sisi lain di setiap event ini pastikan bahwa ada perwakilan dari kampus ibu yang menjadi representasi atau quote unquote menjadi solusi untuk semua problem atau permasalahan masa depan anak-anak SMA tadi. Kira-kira gitu. Oke, thank you Pak Fred. Dari Pak Gilang, apa ada tambahan? Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau untuk promosi ya, Bu
Maaf Bu Nur Aini, kalau untuk promosi sebenarnya bukan satu-satunya cara sih, tapi hal yang paling mendasar adalah webinar gitu. Nah, kalau untuk strategi bagaimana cara menarik perhatian para calon mahasiswanya yang ingin masuk, itu salah satunya mungkin mahasiswa dari kampus ibu itu bisa menjadi seorang narasumbernya gitu. Jadi ibaratnya seperti teman yang ngajakin temannya mau ikut masuk ke kampus ibu gitu, bukan orang tua yang hanya ngobrol atau hanya pidato di webinar yang ibu adakan seperti itu. Jadi mungkin seperti BEM atau semacam keorganisasian yang ada di dalam kampus ibu itu diikut sertakan sebagai narasumber gitu. Selanjutnya adalah ini dari Bapak Marianus ya kayaknya ya. Halo, saya Ari Bero dari Ranggu. Saya mau bertanya kepada Kak Fred. Kak Fred, sebetulnya saya dengan Kak Fred berasal dari daerah yang sama. Bagaimana implementasi virtual event ini di daerah dengan jaringan internet yang buruk seperti di daerah kita NTT? Wah, gimana tuh kira-kira Pak? Mau dijawab dulu, silakan. Oke Mbak, jadi memang terima kasih untuk Adik Ari. Jadi memang kalau implementasi terkait dengan school from home ini di sana agak berat ya Mbak ya, terkait dengan jaringan yang tidak terlalu bagus kualitasnya. Tetapi untuk event virtual di remote area sebenarnya itu kita bisa agak menurunkan ekspektasi untuk tidak melakukannya secara live. Yang pertama itu adalah kita bisa lakukan itu mungkin di mix, live-nya nanti di record agar kualitas audio visualnya bagus. Kemudian nanti yang live experience-nya itu misalnya kalau memang harus terpaksa menggunakan platform, saran saya pakai Google Meet yang memang dia makan bandwidth-nya nggak terlalu signifikan. Dan misalnya kayak kita bandingkan Zoom dengan Google Meet. Zoom itu kan begitu dia down, dia akan langsung out, putus ya kan. Tetapi kalau Google Meet dia lebih, kalau bandwidth-nya turun, maka nanti kualitas audio visualnya yang sama dia disesuaikan gitu. Jadi itu pertama. Kemudian nanti untuk objektif event-nya itu bisa nanti dengan rekordan yang di offline tadi itu bisa diupload ke platform seperti YouTube atau Facebook untuk reach yang lebih besar. Kira-kira gitu. Oke, thank you Pak Fred untuk jawaban. Oke, ini pertanyaan juga dari peserta. Wah, ini kayak masih masuk nggak ya? Tapi kita coba ya. Dari Pak Yuda Wahyu. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Wahyu. Izin bertanya, gimana cara kita keluar dari bisnis Red Ocean menuju ke Blue Ocean? Nah, ini tadi sempat dibahas sama Pak Fred kayaknya. Silakan Pak. Oke, Mas Wahyu. Jadi biasanya kalau Red Ocean itu kan asumsinya itu persaingan udah sangat ketat ya kan. Jadi ya lebih banyak ya zero sum game. Jadi kalau misalnya Mas Wahyu bisa lihat dulu ketika kita di Indonesia ini ada persaingan harga tiket pesawat ya kan, masing-masing maskapai berperang dan itu akhirnya membunuh industrinya sendiri. Nah, di industri webinar seperti ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa entry barriers-nya sangat low, jadi semua orang bisa masuk kapanpun, ya kan, semua orang bisa jadi organizer. Yang perlu diperhatikan itu adalah kira-kira bagaimana kita bisa merumuskan value proposisi baru yang nanti akan kita tawarkan ke market. Oke, baik, thank you Pak Fred. Apa ada tambahan Pak Ganjar atau Pak Gilang? Nyari sama sih sebenarnya sama Pak Fred, cuman kalau saya identifikasinya dengan konsep idea yang tadi dari identify, develop, engage, lalu ke accelerate sih. Sebetulnya nyari sama sih ya untuk menangkan kompetisi di saat seperti ini. Memang dari sisi value-nya sih sebetulnya yang harus kita munculkan.
Gitu Oke, Mbak Vera. value. Siap. Oke, oke, ini bagi teman-teman, apa belum ada yang mau nanya atau gimana nih? Boleh raise hand sekarang loh, kalau misalnya mau nanya langsung, nanti keburu takut waktunya sudah habis. Mungkin ada yang bertanya, silakan raise hand ya. Oke, mungkin sambil nunggu satu soal lagi deh. Oke, satu lagi mungkin, oke ini aja. Pertanyaannya adalah, salah satu tantangan dalam virtual event adalah mengelola komunikasi nih antara di pra event gitu ya dan pasca event dengan para audiens. Perusahaan, brand, atau event organizer perlu mengingatkan hadirin untuk menghadiri event sekaligus mengingat experience-nya tanpa terkesan terlalu annoying. Bagaimana menyeimbangkan komunikasi dalam hal ini gitu. Jadi kalau memang online event kan, kalau virtual event kita kan pasti banyak oh ya remind ini nih sebelum mulai gitu kan. Habis itu selesai event juga mungkin ada apa lagi gitu kan yang harus diinfokan. Kira-kira gimana menyeimbangkan komunikasi supaya kesannya nggak annoying gitu. Kira-kira ada tips atau gimana? Kalau dari saya pribadi ya Mbak ya, itu yang pertama dan poin utama itu adalah engagement sih. Bagaimana menjadikan suatu engagement itu nomor satu gitu. Kalau kita yang ngadain tidak memikirkan engagement yang bagus dengan audiens, ya itu tidak akan terjadi gitu. Nah, seperti contoh saja tadi yang memang sudah kita informasikan untuk saat ini kan sosial media gitu. Jadi ya memang segala sesuatu aktivitas pra dan pre-event itu dilakukan di dalam sosial media seperti itu. Contohnya Instagram. Di dalam Instagram itu biar kita nggak nge-blast feed poster ini loh tanggal sekian jam sekian akan ada webinar dan lain-lain. Mungkin bisa dilakukan dengan cara lain, mungkin live Instagram atau bikin story atau bikin mungkin semacam research audience seperti itu. Jadi ada beberapa varian yang memang bisa kita lakukan di dalam satu platform sosial media tersebut gitu. Selain Instagram juga masih banyak lagi kayak Facebook, Twitter, dan juga YouTube gitu. Kalau misalnya zaman sekarang TikTok lagi hits, ya bikinlah TikTok gitu. Jadi kita ngedance dan situ bisa dikasih mungkin details acaranya seperti itu. Gitu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gilang. Dari Pak Ganjar atau Pak Fred ada tambahan mungkin? Sama sih sebetulnya lebih ke engagement ya. Cuman ya memang dari sisi engagement yang mulai kita lebih deep lagi adalah dari sisi konten sih. Balik lagi ke konten ya. Kalau saya ngelihatnya yang keren sih udah bagus ya. Udah bagus jadi tidak secara langsung menampilkan kayak kemarin tidak secara langsung menampilkan dari sisi posternya, tapi ngasih dulu edukasi nih. Nah, kan udah bagus banget sih secara konten tuh udah bagus banget. Jadi ngasih dulu edukasi, edukasi seperti ini, dibikinlah konten carousel, kalau di Instagram dibikin konten carousel, tapi di endingnya ternyata ada ini nih promo sesuatu seperti ini. Jadi sebetulnya ya masalah annoying dan enggak sih sebetulnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya, ke memang orang yang independen. Tapi memang ada beberapa orang yang annoying banget nih, gue tuh dapat lagi ini, dapat notif lagi ini, tapi secara overall kalau misalkan memang kita engagement-nya bagus gitu dan memang kita banyak memberikan manfaat untuk si calon audiens kita, itu jauh nyampainya kayak informasi sebetulnya. Jadi balik lagi konten tuh diusahakan ngalir aja sebagai informasi tapi tidak ke hard selling gitu. Karena orang sekarang audiens sekarang itu udah mulai jenuh dengan hard selling, dengan kasus-kasus hard selling. Bahkan sebetulnya kalau dibalik lagi psikologis manusia itu memang sukanya dengan cerita, dengan storytelling. Ya kita sampaikan sebagai storytelling. Nah, makanya kan dari beberapa media kayak sekarang itu udah dibikin kayak konsep-konsep storytelling. Kalau misalkan sekarang kan memang lagi musimnya microblog ya. Konten-konten carousel itu adalah konten-konten microblog. Coba juga kita dengan konten-konten motion gitu, seperti ada beberapa media yang bentuknya video tapi ada teksnya 70 karakter gitu setiap slide-nya. Jadi kan enak nyampainya sebagai informasi di ending, baru kita nyisipin beberapa hard selling dari kita. Jadi jatuhnya itu ke audiens tuh kayak informasi biasa gitu, bukan hard selling secara langsung.